Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Pak Apri. Saya akan melanjutkan materi yang kemarin, yaitu kita sudah belajar tentang macam-macam lensa. Sekarang saya akan sampaikan tentang materi body kamera ya. Body kamera sendiri yaitu merupakan sistem elektronik yang terdiri atas berbagai rangkaian elektronik. Jadi tubuh kamera berisi tabung pengambilan gambar yang berfungsi untuk mengubah gambar optik yang dihasilkan lensa menjadi sinyal elektrik. Nah, pada tubuh kamera biasanya juga dilengkapi dengan beberapa fasilitas seperti viewfinder, exposure with balance, dan shutter speed ya. Nanti kita akan belajar tentang itu. Nah, yang pertama kita belajar tentang namanya viewfinder ya, yang kalian ketahui bisa ini saya gambarkan, ini viewfinder ya. Jadi viewfinder sendiri merupakan monitor kecil sebagai jendela pengamat agar dapat melihat objek yang masuk ke dalam kamera. Jadi kalau kamu mau mengambil gambar, video atau foto, lihat di sini ya, viewfinder namanya ya, namanya viewfinder, diperhatikan. Pada umumnya viewfinder ini hanya berupa monitor hitam putih ya anak-anak ya, seperti gambar ini ya, hitam putih. Ini kalau viewfinder mode live ya. Mode live biasanya disertai dengan informasi fasilitas baterai di sini nanti ya, baterai biasanya di kanan ini ya, baterai, meter ya, ISO juga. Nah, seperti itu namanya viewfinder. Nah, lanjut. Nah, ini namanya exposure ya, segitiga exposure ya, yang kalian ketahui ya. Ini ada 3 elemen, yaitu ada namanya ISO, nah shutter speed, dan aperture ya. Ini saya contohkan ISO seperti dahulu ya. Semakin ISO nya semakin kecil, semakin gelap pencahayaannya ya. Ini ya. Semakin ISO-nya naik, semakin terang. Nah, lihat gambar sini, ada gambar gunung, matahari ya, 100. Nah, ini aperture. Nah, aperture ya, kalian ketahui. Aperture sendiri yang disebut juga merupakan bagian kamera yang tersusun dari sejumlah lembaran metal tipis yang disusun sedemikian rupa sehingga bisa dibuka dan ditutup untuk mengatur banyaknya sinar yang masuk. Nah, seperti saya contohkan ini ya. Semakin besar aperture-nya, semakin kecil, semakin terang ya. Semakin tinggi aperture-nya f22 ini ya, semakin gelap. Seperti itu ya contohnya ya. Nah, misalnya kamu mau ngerekam atau mengambil gambar, backgroundnya ngeblur. Nah, aperture-nya bukaannya dibesarkan. Nah, kalau lensa fix itu sampai 1.8 ya. Kalau yang standar 2.8, nah, f-nya. Kamu besarkan aperture-nya 1.8 atau 2.8 sehingga objek yang di belakangnya tajam ya, namanya depth of field atau depth of field ya. Nah, seperti itu. Kalau semakin mengurangi aperture-nya, nah Pak saya nggak mau ngeblur, nah bisa ini diatur f-nya semakin ditambahkan, kecilkan f22. Jadi inti kerjanya aperture sendiri seperti kamu membuka korden ya. Semakin cahayanya kamu buka korden, semakin terang. Nah, seperti itu aperture itu ya kegunaannya. Terus di yang ketiga, ada elemen yang ketiga adalah shutter speed ya. Nah, shutter speed. Misalnya ini ada gambar orang kartun ini lari membawa bola basket ya ini. Semakin speednya semakin kecil, 1/60, kalau kamu mengambil gambar atau mengambil foto, semakin dia ngeblur. Kalau semakin tinggi speednya 1000/100, semakin
tajam dan tidak ngeblur ya, seperti itu ya cara kerja shutter speed. Nah, itu 3 elemen. Nah, saya praktekkan contoh ini, ada video tentang praktek aperture ya di sini untuk di kamera. Nah, ini sebagai contoh fotonya gelap ya. Ini ada namanya lag meter ya, atau kontrol lag ya. Ini kedap-kedip tadi di 3. Nah, itu termasuk exposure-nya ke ketinggian nama kepadangan ya. Keterangan. Nah, cara mengaturnya kita ISO-nya dikurangi. Nah, ISO-nya dikurangi dan nah ini masih kedap-kedip. Nah, ini kedap-kedipnya di 3 ya. Terus bukaannya ditambahkan. Nah, udah pas. Semakin gelap lagi ya, speednya ditambah. Ini kan speednya 8. Nah ya. Nah, kita tambah speednya semakin gelap. Nah, seperti itu ya contohnya ya. Nah, lag meternya 1. Nah, udah 0 ya, lag meternya udah di tengah-tengah. Kita ambil foto, hasilnya seperti ini ya contohnya. Nah, ini yang kedua contoh mode gelap ya anak-anak ya. Tadi mode terang. Gimana ini caranya ini? Ini dalam aperture-nya ISO-nya 100, speednya 125, bukaannya 10. Nah, kita atur ISO-nya terlebih dahulu 400. Semakin gelap. Nah, di min 3 itu lag meternya ya, di min 3. Terus kita atur aperture-nya. Nah, dikecilkan. Nah, 6,3. Terus kita masih min. Nah, speednya dikurangi apa 60 apa 30 ya. Ini 125 speednya. Nah, speednya 125 seperti 30 sudah pas. Nah, itu di titik 0 aperture-nya. Nah, ini hasilnya seperti ini. Nah, itu hasil contoh ya tentang aperture ya. Semoga kalian paham. Jadi misalnya aperture itu enggak yakinkan tentang kamera. Misalnya kamera aperture-nya sedikit. Nah, kamu menurut pandanganmu gimana? Misalnya enggak sesuai lag meternya tadi itu ya. Enggak harus di 0. Jadi harus misalnya 1 udah pas ya. Menurut kamu 1 ya, di limiternya di 1 ya pas, nggak apa-apa. Jadi nggak menurut pandangan lag meter. Jadi untuk menangkap gambar, untuk mengambil video, nah itu menurut pandanganmu sendiri ya. Jadi sekian pembelajaran tentang body camera dan viewfinder elemen 3 tadi yang kamu harus pahami ya. 3 elemen exposure yaitu aperture, speed, dan ISO. Nah, sekian, terima kasih pembelajaran hari ini. Nanti kita akan masuk ke tugas kedua, yaitu untuk membuat tutorial undangan digital ya. Nanti saya kasih tutorialnya. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.